Halo guys, apa kabar nih? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Baiklah, kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita film RV Resurrected Victim yang telah dirilis pada tahun 2017. Di dalam film ini bercerita tentang seorang jaksa penuntut umum bernama Ji-hoon. Ia bertekad ingin mencari tahu pelaku kasus pembunuhan ibunya 7 tahun yang lalu. Hingga suatu hari almarhum ibunya pun tiba-tiba hidup kembali dari kematiannya dan muncul di hadapannya. Nah, penasaran dengan alur ceritanya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Di awal film memperlihatkan jalanan kota yang tengah hujan deras. Ada seorang ibu yang bernama Myung-suk hendak menyeberang jalan. Tiba-tiba ada seorang pengendara motor datang dan berusaha merebut tasnya. Myung-suk masih berpegangan pada tasnya, sehingga membuat tubuhnya ikut terseret sepanjang jalan. Hingga akhirnya motor pria itu tergelincir, dan ia pun terjatuh dari motornya. Namun pria itu masih tetap berusaha untuk mengambil tasnya Myung-suk, sedangkan Myung-suk juga berusaha untuk mempertahankan tasnya. Hingga akhirnya pria itu mengeluarkan pisau dan menusuk Myung-suk, lalu ia kabur. Tak jauh dari tempat itu memperlihatkan pria yang sedang menelpon. Ia terlihat mengenali Myung-suk. Ia pun langsung menghampiri sambil memanggil Myung-suk dengan panggilan ibu. Ternyata ia adalah putra dari Myung-suk yang bernama Ji-hoon. Dan esok harinya Myung-suk akhirnya meninggal dunia. Scene berpindah 7 tahun kemudian. Ji-hoon menjadi jaksa yang terkenal berhati dingin. Ia selalu menjatuhkan hukuman setinggi-tingginya bagi setiap pelaku kejahatan yang ditanganinya, terutama yang menyangkut kasus pembunuhan. Siang itu Ji-hoon mendapatkan kabar dari kakak perempuannya bahwa sang ibu kembali dan kini berada di rumahnya. Ji-hoon pun langsung pulang dan melihat sepatu ibunya di depan pintu masuk. Ia pun terkejut saat mendapati ibunya benar-benar kembali dan sedang duduk di ruang tamu bersama kakaknya yang bernama Hye-jong. Ibunya masih mengenakan pakaian yang sama seperti di hari kematiannya. Tak lama setelah itu kerabatnya pun datang untuk melihat Myung-suk. Ji-hoon pun juga ikut terpana melihat keajaiban tersebut. 혹시 예수님을 만나셨어요? Ji-hoon masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Hye-jong bahkan merekam kejadian itu untuk membuktikan kepada suaminya kalau ia tidak berhalusinasi. Di tengah keterkejutan mereka, Myung-suk yang berada di dapur tiba-tiba berusaha menyerang Ji-hoon dengan menggunakan pisau. Keadaan pun menjadi kacau. Mereka berusaha menghentikan Myung-suk hingga akhirnya ia tak sadarkan diri. Hal ini kemudian menarik perhatian beberapa pihak, termasuk seorang badan intelijen nasional Korea yang bernama Yongtae, di mana seorang yang telah meninggal mendadak bangkit kembali dari kematiannya dan bertujuan untuk membalas dendam kepada pembunuhnya. Hal ini terjadi ketika pelaku pembunuhannya belum mendapatkan hukuman setimpal. Setelah membalaskan dendamnya, mereka akan menghilang terlahap api. Setelah mengetahui hal itu, kasus pembunuhan Myung-suk akhirnya dibuka kembali. Ji-hoon pun menggunakan kesempatan ini untuk mengungkapkan siapa sebenarnya pelaku pembunuhan ibunya, karena selama ini ia merasa ada yang janggal dengan kasus kematian ibunya. 도무지 경찰 수사를 믿을 수가 없었습니다. 경찰은 CCTV를 근거로 범인이 한 명이라고 했고 범인이 둘이라고 했습니다. Seorang agen rahasia bernama Soo-yeon kemudian ditugaskan untuk menyelidiki tentang Ji-hoon. 임기가 끝나기 전에 검찰로부터 완전한 수사권 동대 자기 아들한테 복수를 하려고 했단 말이에요. Mereka menemukan bahwa Ji-hoon merupakan satu-satunya penerima asuransi ibunya sebesar 500 juta won. 서진홍이 단독으로 수령했지 않습니까? 그 보험금 때문에 자기 엄마를 죽였겠어? Ji-hoon pun kembali mengingat hari kematian ibunya. Pagi itu Ji-hoon meminta ibunya untuk mentransfer uangnya saja. Namun Myung-suk tetap bersikeras untuk mengantarkannya, sekaligus membawakan bekal makanan siang untuk Ji-hoon. Myung-suk kini dalam kondisi koma.
Yongtae mengatakan bahwa mereka masih menutupi kasus kematian Myung-suk dari publik untuk melindungi Ji-hoon. Karena menurutnya RV tidak pernah salah untuk memilih target balas dendamnya. RV atau Resurrected Victim di sini adalah fenomena korban yang bangkit kembali dari kematiannya. Ji-hoon pun yakin bahwa pembunuh ibunya masih hidup, sehingga ia bertekad menemukan orang itu. Soo-yeon dan rekannya pergi ke rumah Ji-hoon dan bertemu dengan Hee-jong. Ia menanyakan tentang rekaman Hee-jong saat ibunya kembali. Namun Hee-jong mengatakan bahwa rekaman itu sudah diambil oleh pihak intelijen. Hee-jong juga mengatakan bahwa Ji-hoon berhenti minum alkohol dan mulai rutin berolahraga sejak kematian ibunya. Ji-hoon dan seorang detektif pergi menemui informan untuk menanyakan keberadaan seseorang yang bernama Mr. Chow yang diduga berhubungan dengan kematian ibunya. Mereka kemudian pergi ke apartemen Mr. Chow sambil berpura-pura sebagai kurir pengantar paket. Akhirnya perkelahian pun tidak dapat dihindari setelah orang tersebut mencurigai mereka sebagai polisi. Mr. Chow kemudian berusaha kabur. Saat sedang mengejar, Ji-hoon melihat seorang anak perempuan yang memandanginya dari kejauhan. Dan dari belakang Mr. Chow hendak memukul Ji-hoon. Namun untungnya ia sudah tertembak lebih dahulu oleh polisi. Dari penyelidikan Ji-hoon ditemukan bahwa DNA Mr. Chow cocok dengan DNA yang ditemukan di kuku jari ibunya dulu. Sehingga pelaku yang ditangkap 7 tahun yang lalu bukanlah pelaku yang sebenarnya. Di tempat lain, Yongtae bertemu dengan seorang agen dan 2 orang pendeta yang melakukan penelitian tentang RV. Ia mengatakan bahwa RV selalu muncul pada saat hujan dan bahwa pembalasan dendam RV hanya akan terjadi di sekitar tempat di mana ia dibunuh. Kasus Myung-suk adalah kasus pertama di mana RV kembali dalam kondisi hidup setelah gagal membalas dendam. Mereka kemudian menanyakan kepada Myung-suk apakah putranya yang membunuhnya. Dan Myung-suk mengatakan bahwa bukan putranya lah yang membunuhnya, tapi ia adalah penyebab kematiannya. הבן שלה רצח אותך? את הבן שלך? Ji-hoon kemudian menginterogasi Mr. Chow dan menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ia mengatakan bahwa setelah menusuk Myung-suk dan kabur, ia melihat ada orang lain yang mengambil pisaunya yang terjatuh dan kemudian menusuk Myung-suk berkali-kali hingga tewas. Ji-hoon kemudian ingat dengan pernyataan seorang saksi kepadanya bahwa setelah membunuh Myung-suk, tubuh orang tersebut menyala seperti api. Scene berganti di sini. Yongtae dan pihak intelijen datang untuk membawa Mr. Chow. Yongtae mengatakan bahwa Mr. Chow akan dibawa kembali ke Cina dan diadili di sana. Namun mereka membawa Mr. Chow bertemu dengan Myung-suk. Myung-suk kemudian mengatakan anekama, yang artinya pembalasan dendam. Lalu ia langsung mematahkan leher Mr. Chow dan membunuhnya. Setelah itu Myung-suk langsung tak sadarkan diri dan mereka langsung membuang mayat Mr. Chow di Sungai Han. Di tempat lain, Soo-yeon menemukan bukti bahwa Ji-hoon bukanlah satu-satunya penerima asuransi Myung-suk, melainkan ada 2 orang lain, yaitu seorang anak perempuan berusia 9 tahun yang bernama Myung Un-jae dan ayahnya yang bernama Myung Un-chol. Diketahui bahwa keduanya adalah korban tabrak lari 9 tahun yang lalu di daerah Hondong, tempat tinggal keluarga Ji-hoon dulu. Ji-hoon yang mengetahui bahwa Yongtae lah yang merekayasa bukti DNA 7 tahun yang lalu pun menanyakan alasannya melakukan itu. Yongtae kemudian menunjukkan rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa orang yang menusuk Myung-suk tak lain adalah Myung Un-chol yang sudah mati 9 tahun yang lalu. Ia kembali sebagai RV dan membunuh Myung-suk yang diduga sebagai penyebab kematiannya. Pihak intelijen menutupi ini karena tak ingin menyebabkan kepanikan masyarakat. Ji-hoon kemudian pergi menemui Tuan Park yang adalah seorang mantan polisi yang dulu bekerja di kantor polisi daerah Hondong. Ia berhenti secara tiba-tiba 9 tahun yang lalu dan meninggalkan kepolisian. Namun saat sampai di sana, Soo-yeon dan rekannya sudah ada di sana dan mereka mendapati bahwa Tuan Park sudah tewas bunuh diri.
Dalam catatan bunuh dirinya, Tuan Park menceritakan kejadian 9 tahun yang lalu. Malam itu, seorang anak bernama Myung Eun-jae menelpon polisi karena ayahnya yang bernama Myung Eun-chol mabuk. Namun Tuan Park tidak bisa membawa anak itu karena takut melanggar hukum. Keesokan harinya, ia mendapati Myung Eun-jae sudah tewas tertabrak. Soo-yeon meminta kepada Ji-hoon untuk menyerahkan diri karena ia adalah penyebab semua kejadian ini. Namun Ji-hoon sama sekali tidak ingat dengan apa yang terjadi. Ia pun kemudian mencoba mengingat lagi dengan datang ke bar tempat ia minum dulu dengan teman-temannya 9 tahun yang lalu. Di sana ia melihat Myung Eun-jae naik bis dan mengikutinya dengan mobil. Namun ternyata rem bis itu blong, yang kemudian menyebabkan kecelakaan beruntun. Ji-hoon kemudian melihat sebuah mobil pick-up tanpa pengemudi dan menaikinya. Saat itulah ia mulai mengingat. Rupanya malam itu Ji-hoon yang baru saja lulus ujian pergi minum-minum bersama teman-temannya. Dalam keadaan mabuk saat melihat mobil pick-up mengangkat kubis, ia teringat pernah melihat ibunya sedang berjualan di pinggir jalan, yang didatangi petugas karena dilarang berjualan di tempat itu. Namun Myung-suk tetap bersikeras dan mulai adu mulut dengan pemilik tempat itu. Kemudian menjadi tontonan orang banyak. Ji-hoon yang melihat hal itu pun berpura-pura tidak tahu dan meninggalkan ibunya karena malu. Setelah ingat kejadian itu, Ji-hoon merasa bersalah kepada ibunya. Ia langsung menaiki pick-up itu dan menyetir dalam keadaan mabuk. Saat berusaha menghindari mobil lain, ia tanpa sengaja menabrak anak kecil, yaitu Myung Eun-jae. Namun ia tidak menyadarinya. Sesampainya di rumah, Myung-suk menyadari bahwa Ji-hoon menabrak seseorang. Ia pun langsung pergi dan melihat Myung Eun-jae tergeletak di pinggir jalan. Lalu ayahnya Myung Eun-chol pun datang. Myung-suk yang panik pun langsung kabur. Namun pria itu mengejarnya dengan motor. Myung-suk pun menyerempet motornya sehingga menabrak tembok dan tewas. Myung-suk kemudian pergi ke kantor polisi dan bertemu Tuan Park. Ia menyogok Tuan Park dengan uang untuk mengatakan bahwa Myung-suk mencuri mobil itu untuk melindungi masa depan Ji-hoon. Tuan Park pun kemudian membagi uang itu kepada pemilik mobil agar ia mau tutup mulut. Sedangkan Myung-suk memastikan bahwa Ji-hoon tidak ingat apapun tentang kejadian itu. 기억나? 나 어제 무슨 일 있었어? 내가 데리고 왔어. 다행히 별일은 없었으니까. Di saat yang bersamaan, Ji-hoon yang akhirnya teringat dengan semuanya mengalami kecelakaan hingga mobilnya terbalik. Ia kemudian melihat Myung Eun-jae menghampirinya. Dan di sana Myung Eun-jae mengatakan apakah ia ingat dengannya dan bertanya mengapa Ji-hoon berpura-pura tidak mengenalinya. Myung Eun-jae kemudian menyalakan korek api dan berniat mengajak Ji-hoon pergi ke surga bersamanya. 나랑 같이 하늘나라 가요. Di saat itu Myung-suk datang dan mencegahnya. Kemudian Myung-suk berlutut dan meminta maaf kepada Myung Eun-jae. Ia bahkan membentur-benturkan kepalanya ke aspal jalan. 내가 저지른 짓이야. 내가 존재야. 살려줘. 백반전부터 죽을게. 내가 죽을게. Ji-hoon yang tak sanggup melihat pengorbanan ibunya pun meminta maaf kepada ibunya dan juga Myung Eun-jae. Ia berjanji akan menerima hukuman yang diberikan kepadanya. 나 때문에. 죄값 지불게. Ji-hoon pun berdiri di tengah jalan dan berniat menabrakkan dirinya pada mobil. Namun di sini Myung-suk terus meminta kepada Myung Eun-jae untuk memaafkannya. Dan akhirnya tubuh mereka berdua pun terbakar. Dan karena apinya menjalar, mobil yang seharusnya menabrak Ji-hoon pun akhirnya hanya menyerempetnya, sehingga ia tidak jadi mati. Ji-hoon akhirnya menyerahkan dirinya ke polisi, tepat 3 bulan sebelum masa kadaluarsa kasus berakhir. Sebelum putusan hukum dijatuhkan, ia meminta maaf kepada ibunya. Dan ia mengatakan bahwa di hari kematian ibunya, ia sebenarnya sudah melihat ibunya di seberang jalan. Namun ia sengaja berjalan pelan, karena merasa kesal pada ibunya saat itu. Hingga kemudian ia terhalang oleh lampu merah yang menyala.
dan di saat itulah ibunya dibunuh. 평생토록 내가 잘 되기만을 기다리면서 살던 그 거리를 뛰어가는 게 귀찮아서요. Dan film pun selesai. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah betapa besarnya pengorbanan seorang ibu, di mana ia rela kalaupun harus mati, bahkan sampai ratusan kali demi anaknya. Oke, segitu dulu alur cerita film kali ini. Kalau kalian ada merequest film atau mau mereview sebuah film, komen aja di bawah guys. Jika ada yang salah atau yang kurang, gua mohon maaf. Oke, see you next video guys.